Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya? Insya Allah masih tetap sehat ya. Tetap bugar, tetap semangat insya Allah. Nah, gimana nih di hari yang ke-11 puasa Ramadannya? Mudah-mudahan masih tetap bugar ya teman-teman ya. Tetap segar. Nah, biar tambah segar nih, kita temenin deh ngabuburitnya di IG Live Ngopi Bareng Pasar Modal Syariah kali ini bersama dengan saya Hari. Nah, program ini kita adakan sengaja teman-teman, biar apa? Karena mimin-mimin di Pasar Modal Syariah nih ngerasa ya, kita butuh nutrisi otak gitu ya, buat pengetahui lebih teknis bagaimana sih berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Nah, untuk itu kita coba mengundang narasumber-narasumber dari berbagai industri ya, berbagai industri pasar modal syariah gitu, baik perusahaan efek maupun manajer investasi. Ada juga mungkin nanti dari asosiasi teman-teman gitu ya. Nah, daripada kita belajar sendiri, kita bareng-bareng belajar sama teman-teman ya, biar diskusinya lebih berkembang nantinya, seperti itu. Nah, makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan di IG Live Ngopi Bareng Pasar Modal Syariah setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore gitu teman-teman ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mendapatkan nutrisi ya istilahnya ya. Sudah belajar tentang bagaimana cara mudah memilih saham syariah untuk investasi jangka panjang ya teman-teman. Nah, untuk sore ini 1 jam ke depan insya Allah kita akan membahas bagaimana sih cara mudah memilih reksadana syariah Sultan. Nah, gitu teman-teman. Dan akan hadir insya Allah bersama kita di sore hari ini dari PT Sinhan Asset Management, unit pengelolaan investasi syariah PT Sinhan Asset Management Indonesia dengan Bapak Rian Aditya Putra. Sebentar teman-teman. Kita cas dulu biar HP-nya nggak mati ya teman-teman ya. Oke. Tapi ini sebelum kita masuk ke topik hari ini ya, boleh dong Mimin di-share ya pengalaman teman-teman yang sudah pernah berinvestasi di reksadana syariah mungkin ya, sudah pernah beli produknya. Nah, gimana sih style kamu ya? Gimana sih style kamu ketika berinvestasi reksadana syariah? Nah, gimana sih teman-teman cara milihnya ketika mau beli reksadana syariah? Boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman ya. Gitu. Oke, mungkin nanti teman-teman setelah kegiatan ini ada beberapa teman-teman ya yang berburu takjil, mungkin tetap dijaga protokol kesehatannya teman-teman ya. Oke. Dan boleh juga mungkin dari mana aja nih yang sudah bergabung teman-teman, biar kita bisa tahu nih kira-kira ini ada sudah banyak sekali nih yang bergabung. Ada Ajilmans, Fajri Muhammad, Suroso. Oke, boleh teman-teman tadi yang saya kemukakan di awal, kalau teman-teman berinvestasi di reksadana syariah gimana sih cara milihnya gitu ya. Nanti kita coba lihat nih, maksudnya udah bener belum nih teman-teman cara memilih reksadana syariah gitu ya. Dimas Arif Wibowo, wah namanya hampir sama dengan saya. Selamat sore Mas Dimas. Oke, sambil kita nanti akan menginvite Pak Rian Aditya Putra. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai reksadana ya reksadana atau reksadana syariah ya teman-teman ya. Nah, reksadana ini sebenarnya bentuknya itu ada 2 bentuk teman-teman. Jadi ada reksadana secara peraturan ya, ada reksadana yang bentuknya PT, ada reksadana yang bentuknya kontrak investasi kolektif atau KIK disingkatnya. Nah, maksudnya kemudian apa reksadana yang seperti apa yang kerap kita beli di pasar ya? Ya, seluruh reksadana yang kita beli di pasar itu sekarang yang tersedia adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, nanti kita juga akan insya Allah dengan narasumber kita akan membahas
apa sih kontrak investasi kolektif itu gitu teman-teman ya. Oke, eh mungkin kita coba undang ya Pak Rian Aditya Putra, insya Allah sudah bergabung dengan kita ini. Oke, sambil menunggu bergabung Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Hari? Alhamdulillah Pak Rian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung dengan kita di sini atau sahabat syariah Pak Rian ya. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Rian? Sehat? baik Mas. Alhamdulillah. Hari-hari alhamdulillah kami sudah masuk ya. Jadi saya sekarang lagi. Alhamdulillah. Gimana puasa hari ke-11 Pak Rian? Udah mulai terasa apa belum? Insya Allah Tetap semangat Mas, ya. ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat insya Allah Pak Rian. Mudah-mudahan tetap lancar ya Pak Rian ya sampai hari kemenangan tiba. Insya Allah gitu ya Pak Rian. Oke. Oke, sepertinya masih ini ya Pak Rian ya. Masih muter-muter di tempat saya. Oh iya, alhamdulillah sudah lancar lagi Pak Rian. Baik Pak Rian, mungkin pertama-tama teman-teman pengen kenalan lebih jauh nih dengan Pak Rian. Boleh dong Pak Rian memperkenalkan diri Pak Rian. Silakan Pak Rian. Oh, boleh Mas Hari dan teman-teman Sobat Syari sekalian ya. Jadi nama saya Rian Aditya Putra. Di sini sebagai unit pengelolaan investasi syariah di Sinhan Asset Management Indonesia. Kami di sini mengelola berbagai macam reksadana ya, baik reksadana konvensional maupun reksadana syariah. Cuma untuk di reksadana syariah, alhamdulillah kami sudah ada 3 produk ya, yaitu reksadana pasar uang syariah, reksadana campuran syariah, dan terakhir reksadana syariah berbasis. Alhamdulillah. Halo? Iya Pak Rian. Mas Hari? Iya, iya. Iya, sudah lancar lagi Pak Rian. Silakan Pak Rian. Mas Hari masih bersama? Halo, iya. Halo Pak Rian. Halo. Sebentar ini sepertinya ada gangguan koneksi antara Masih muter nih. antara saya atau Pak Rian. Apa ya? Halo. Sambung. Udah nyambung lagi ya? Halo Pak Rian, sudah bisa mendengar? Sudah Mas, ayo kita lanjut aja Mas ya. Silakan Pak Rian. Sudah bisa mendengar suara saya Pak Rian? Oh sudah Mas. Tadi sebentar, iya. muter sebentar. Di sini udah nyambung lagi siap. Di sini agak hujan Pak Rian, jadi mungkin jaringannya agak terganggu. Oh gitu ya. Ya, silakan Pak Rian, dilanjut Pak Rian dari perkenalannya. Jadi di Sinhan kami alhamdulillah sudah berdiri sejak 2012 ya. Dan pengalaman hampir 20 tahun. Dan di reksadana alhamdulillah kita sedang mendevelop sih. Karena aturan di unit pengelolaan investasi syariah sendiri kan baru berjalan beberapa tahun ya. Dan alhamdulillah kelihatannya itu antusiasme dari masyarakat itu cukup tinggi. Jadinya kita kemarin baru launching reksadana pasar uang syariah, Sinhan Syariah Money Market. Baik. Pasti kita berharap edukasi literasi pasar modal syariah seperti ini tuh semakin masif ya Mas ya. Karena memang kan kebutuhan investasi di Indonesia masih cukup rendah dan mau nggak mau literasi itu harus terus digalakkan kayak gini. Ya, insya Allah Pak Rian. Memang kalau kita lihat data literasi dan inklusi pasar modal ini atau terutama pasar modal syariah masih sangat rendah Pak Rian ya. Dari tahun 2016 itu 0,01% itu yang inklusi ya, yang sudah istilahnya sudah mulai berinvestasi di pasar modal syariah, dan yang yang baru mengetahui pasar modal syariah itu baru 0,02% Pak Rian. Memang masih
sangat rendah. Tapi insya Allah Pak Rian, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita mulai tingkatkan ya literasi dan inklusi di pasar modal syariah gitu. Baik Pak Rian, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih terkait tema kita hari ini ya Pak Rian ya, tentang reksadana syariah itu sendiri tadi ya. Nah mungkin Pak Rian, sebelum kita masuk topik tentang bagaimana memilih reksadana syariah Pak Rian, mungkin teman-teman kita perlu yakin nih, teman-teman perlu yakin juga nih, apakah aman atau tidak sih gitu berinvestasi di reksadana. Secara nih kita istilahnya menitipkan uang kita ke pihak ketiga istilahnya untuk dikelola gitu ya Pak Rian ya. Nah mungkin teman-teman masih Ya, ada pertanyaan, kira-kira aman nggak sih berinvestasi di reksadana itu? oh, insya Allah aman Mas. Jadi gini, di reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi selain saham, obligasi. Jadi untuk reksadana pengertiannya kalau secara umum adalah wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk menghimpun dana dan dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek, itu secara literasi ya. Kalau secara praktekal mungkin kita bisa mengartikan reksadana itu adalah eh, Ya, halo halo Pak Rian. Mas Ya, Hari, iya masih terhubung Pak Rian. Mas kita ya? Iya masih terhubung Pak Rian. Iya, oke. Jadi Hmm. uh, reksadana itu secara umum adalah yang tadi seperti saya sebutkan ya. Jadi wadah yang digunakan untuk menampung portofolio investasi masyarakat yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam bentuk portofolio efek. Jadi sebenarnya reksadana ini adalah solusi pasti ya untuk masyarakat yang baru mengenal investasi atau yang kurang memiliki waktu atau ilmu yang mencukupi dalam investasi untuk memulai investasinya. Kenapa? Karena di sini masyarakat tidak perlu khawatir karena dananya dikelola oleh para profesional di bidang pasar modal. Karena manajer investasi itu untuk mendapatkan lisensinya kita juga harus dapat memiliki sertifikasi ya, dan itu sertifikasinya diakui di Indonesia, dites juga. Jadi pengelolaan dananya insya Allah dilakukan secara baik, secara profesional. Kemudian untuk kekhawatiran kita ya pasti adalah ini dana kita aman nggak sih? Insya Allah aman karena dana kita bukan ditempatkan di manajer investasi, tapi ditempatkan di bank kustodian. Karena manajer investasi itu tugasnya hanya mengelola dana. Adapun untuk penyimpanan, perhitungan NAB, nilai active of the sea yang nanti akan kita bahas juga, itu yang melakukan adalah bank kustodian. Jadi sekalipun masyarakat memulai investasi dengan menyetor dana, itu menyetor dananya bukan ke rekening manajer investasi, tapi menyetor dananya ke rekening reksadana tersebut. Nah, reksadana ini juga dikelola seperti yang saya bilang tadi secara profesional dan diawasi. Diawasinya dalam bentuk peraturan yang diatur oleh Badan Regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah OJK. Dalam bentuk OJK. Selain itu di dalam manajer investasi itu sendiri itu ada pengawasan internal. Apalagi kalau dalam topik kita kan reksadana syariah ya. Reksadana syariah pengawasannya itu double Mas. Jadi dari regulator ada, dari sisi kesesuaian syariahnya juga ada. Dalam hal ini setiap reksadana syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kurang lebih. Oke. Jadi intinya ketika kita istilahnya membeli reksadana menyetorkan uang gitu ya Pak Rian ya, itu bukan artinya kita menyetorkan ke manajer investasinya langsung ya Pak Rian ya, gitu. Tapi itu akan Bukan Mas. ya itu akan apa istilahnya lari ke rekening kita di bank namanya bank kustodian gitu ya Pak Rian ya. Ya itulah yang akan Ya, betul. menjadi dana kelolaan yang akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi memang kalau untuk pembentukan reksadana sendiri itu, kalau kita kan di sini kan reksadana bentuknya KIK semua ya Pak Rian ya, kontrak investasi kolektif ya. Nah mungkin itu ya yang dimaksud dengan Betul. KIK itu kontrak antara bank kustodian dengan MI itu ya Pak Rian, betul Pak Rian? Seperti itu ya? Betul. Ya, Jadi kontraknya itu antara bank kustodian dengan manajer investasi untuk mengelola portofolio secara kolektif dari investor. oke jadi dual kontrol ya Pak Rian. Jadi teman-teman nggak usah
istilahnya nggak usah ragu dan saya kemanain gitu, istilahnya aman lah insya Allah gitu ya, dikelola oleh manajer investasi. Aman. Ya, kemudian pelakunya pun harus bersertifikasi ya Pak Rian ya. Kalau mau menjual reksadana kita harus istilahnya ada namanya WAPER gitu ya Pak Rian kalau nggak salah ya. Wakil agen penjual reksadana gitu ya. Iya, Untuk pengelolaan sendiri harus bersertifikasi wakil manajer investasi. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Rian ya konsepnya ya. iya betul Mas. Baik penjual maupun pengelola portofolio investasi itu masing-masing ada sertifikasinya sendiri. Jadi secara keilmuan tuh sudah diakui secara nasional. Oke, baik. Luar biasa Pak Rian. Nah, sekarang Pak Rian, kalau reksadana syariah itu sendiri ya, bedanya apa sih dengan reksadana konvensional ya? Kemudian apa ya, kira-kira apa sih yang menjadi alasan kita harus berinvestasi di reksadana syariah? Jadi gini Mas, kalau di reksadana syariah itu sebenarnya adalah reksadana umum yang reksadana konvensional yang melakukan atau mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi reksadana syariah itu bentuknya sama dengan reksadana konvensional, cuma dalam pengaplikasikan pengelolaannya, terus pengawasannya itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Di antaranya adalah dengan membentuk akad ya. Kalau dalam reksadana syariah itu akadnya adalah akad wakalah, jadi akad mewakilkan. Jadi para nasabah, para investor itu mewakilkan pengelolaan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola secara profesional. Dan atas pengelolaannya tersebut, si manajer investasi menarik ujroh. Jadi akadnya itu secara lengkap disebut wakalah bil ujroh. Jadi pengelolaan dengan disertai imbalan manajer investasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kita reksadana syariah? Yang pertama adalah keuntungannya. Yang pertama itu adalah terjaminnya kesesuaian dengan syariah. Kan kita tahu ya mayoritas di Indonesia kan beragama Islam yang Muslim. Jadi ini reksadana syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat Islam atau masyarakat untuk melakukan investasi yang sesuai syariah, sesuai syariah. Oke, baik Pak Rian. Jadi memang istilahnya kalau untuk reksadana syariah itu lebih ke produknya ya Pak Rian ya. Jadi kalau kalau kayak bank gitu kan harus bikin bank syariah dulu baru bisa ada namanya deposito syariah gitu ya Pak Rian ya. Kemudian ada namanya tabungan syariah seperti itu ya. Tapi kalau untuk di pasar modal ini sendiri karena memang prinsipnya mungkin jual beli ya Pak Rian ya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun ada beberapa memang yang hal yang harus diatur untuk menjaga istilahnya agar prinsip syariah ini agar transaksi tersebut tidak keluar dari koridor syariah seperti itu Pak Rian ya kira-kira. Iya betul Mas. Baik. Jadi secara pengelolaan, pengawasan itu semuanya sesuai syariah. Dalam hal ini diawasi oleh DSN ya, melalui Dewan Pengawas Dewan Syariah. Pengawas Syariah gitu. Jadi apa namanya portofolio yang menjadi sorry efek-efek yang menjadi portofolio investasi di reksadana nasional sendiri sudah istilahnya melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah ya. Insyaallah seperti itu ya Pak Rian ya. Iya, sebenarnya kalau portofolio efek yang dibeli di reksadana kan kita pasti mengacunya ke daftar syariah ya. Iya, baik. Baik, teman-teman kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ya Pak Rian ya. Tadi kita baru mengetahui nih apa perbedaannya ya. Nah, sekarang cara mulai investasi. Mungkin ada teman-teman nih Pak Rian yang memang baru mau berinvestasi di reksadana syariah nih. Nah, caranya gimana sih Pak Rian untuk mulai investasi di reksadana syariah itu sendiri? Yang pertama tentu aja calon nasabah atau calon investor itu harus datang dulu ya ke manajer investasi untuk membuka rekening efek. Nah, tetapi kan sekarang ini kan lagi masa-masa pandemi ya Mas ya. Jadi datangnya itu bisa datang langsung atau melalui online. Jadi untuk memulai investasi di reksadana syariah pertama adalah investor datang dulu ke manajer investasinya untuk membuat akun. Kemudian setelah akun jadi baru kita bisa membeli
atau berinvestasi di reksadana syariah tersebut. Sebenarnya nggak sulit sih Mas untuk membuka rekening di perusahaan manajer investasi untuk memulai reksadana syariah. Itu syaratnya paling cuma KTP, NPWP, sama cover buku tabungan. Dan prosesnya juga cepat sih. 1 hari itu insya Allah sudah jadi. Jadi misalkan hari ini Mas Hari datang nih ke salah satu MI yang mengelola produk reksadana syariah nih dengan membawa syarat dan membuat rekening pembukaan rekening efek, itu besok udah bisa transaksi, udah bisa subscription di reksadana syariah tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita memang harus memiliki akun ya, akun untuk reksadana syariah itu sendiri ya Pak Rian ya, sebelum kita memulai transaksinya gitu ya Pak Rian ya. Gitu. Kemudian kalau Betul Mas, belinya, akunnya itu nanti terdaftarnya di manajer investasi. ya, Nah, tapi kan biasanya di manajer investasi itu produknya banyak. Jadi dan melakukan pembelian reksadana, kita pastikan yang dibeli itu adalah reksadana syariah karena mungkin reksadananya kan nanti banyak tulisnya tuh. Nah, kita bisa mana reksadana syariah dan mana yang reksadana non syariah. Nah, itulah di situ kita belinya yang reksadana syariah. Seperti itu Mas Adi. oke. Kalau tadi cara tadi itu ya apa istilahnya tentang membuat akun itu. Nah, kemudian cara membelinya sendiri Pak Rian, apakah harus langsung ke MI-nya langsung gitu kan? Atau mungkin ada apa pihak-pihak lain yang memang kita bisa lebih mudah menjangkaunya seperti itu Pak Rian. Halo Pak Rian, masih Mas Ari, terhubung? maaf bisa diulang? Oh iya, baik. Kalau untuk membelinya sendiri Pak Rian gitu kan, sekarang kan modelnya kan sudah serba online ya Pak Rian ya gitu ya. Nah sekarang kalau untuk membelinya Iya. sendiri, apa namanya? Apakah kita harus membeli di MI-nya langsung atau mungkin ada pihak-pihak lain yang memang menjadi istilahnya perantara kita untuk membeli reksadana syariah, Pak Rian? Halo Pak Rian? Jadi gini Mas, kita bisa datang ke MI untuk membeli langsung di MI-nya atau kita juga bisa membeli lewat agen penjual reksadana. Nah, biasanya MI juga bekerja sama ya dengan pihak ketiga untuk menjual reksadana tersebut. Yes, kalau di Indonesia misalkan contoh ada di Bareksa atau di pokoknya banyak sih apart-apart, bahkan beberapa broker sekarang itu perusahaan efek ya, perusahaan sekuritas itu juga menyediakan layanan penjualan uh, unit penyertaan dari reksadana syariah. Bahkan yang info terakhir yang saya dapat, bank-bank pun sekarang menjual reksadana syariah sebagai apart. Jadi memang tidak perlu hanya ke manajer investasinya, tapi ke apart lain kita juga bisa membeli reksadana syariah tersebut. Gitu. Ya, yang sudah memiliki apa sih istilahnya izin agen penjual efek reksadana itu ya Pak Rian ya, apa itu ya Pak Rian ya, gitu. Iya, Mas Adi, Jadi betul. kira-kira misalnya teman-teman kan mungkin memang sudah ada yang berinvestasi di saham, mungkin pakainya sistem online trading atau sistem online trading syariah gitu. Itu mungkin di platform tersebut sudah beberapa sudah menyediakan produk-produk reksadana untuk dijual mungkin varian ya. Iya Mas, pasti itu. Karena kan reksadana syariah ini marketnya kan luas sekali ya. Jadi alangkah baiknya kalau agen-agen penjual reksadana itu juga memulai sistem penjualan untuk reksadana syariah. Tapi biasanya sih mereka melakukan filtering ya. Jadi saat nasabah ingin membeli reksadana, di situ ada listnya dan mereka menyediakan filtering untuk memudahkan masyarakat tuh memilih mana sih reksadana yang syariah, mana yang reksadana non syariah. Nah di situ kita bisa memilih tuh mana reksadana syariah yang sesuai dengan profil resiko kita sendiri. Gitu. Oke, siap. Bahkan teman-teman kalau yang hobinya belanja pun bisa ya menemukan produk reksadana syariah di marketplace langganan teman-teman mungkin ya Pak Rian ya. Sekarang saya lihat tuh udah banyak dari marketplace nawarin reksadana seperti itu ya Pak Rian. Jadi selain belanja teman-teman bisa investasi juga teman-teman, jangan lupa ya. Sisihkan investasi dulu baru teman-teman keluarkan untuk belanja. Seperti itu ya Pak Rian ya.
prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan disisihkan untuk investasi, tapi disiapkan dulu di depan untuk investasi, baru sisanya teman-teman belanjakan. Terserah itu mau buat apa gitu. Misalnya habiskan uang Betul, kalian, betul, begitu ya. ya habiskan uang kalian, tapi habiskannya di jalan yang benar ya. Untuk investasi, untuk Tentu dong, Mas. saving, seperti itu ya Varian. Baik Varian. Kalau reksadana syariah itu produk yang apa ya, yang tersedia itu apa aja sih Varian reksadana syariah? Gimana Mas Ari? Oke, pilihan produknya Pak Rian. Pilihan produk untuk reksadana syariah itu sendiri apa saja sih Pak Rian? Oh, produk. Oke. Ya. Jadi reksadana syariah itu jenisnya memang macam-macam, Mas, dan itu mengacu kepada underlying-nya ya. Jadi efek-efek yang melandasi reksadana tersebut. Kita untuk ini saya bagi berdasarkan kategori resiko ya. Dari resiko yang paling rendah itu kita punya reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang itu isinya itu minimum 80% dari total dana kelolaan atau nilai aktiva bersihnya itu ditempatkan di deposito syariah atau sukuk-sukuk yang jatuh temponya kurang dari setahun. Nah, ini reksadana syariah pasar uang ini cocok untuk masyarakat yang pemula. Jadi untuk yang mau memulai investasi, untuk ada sekedar uang yang sekedar taruh di tabungan, kan sayang tuh daripada nganggur, maka reksadana syariah pasar uang ini hadir sebagai solusi awal untuk memulai investasi. Karena yang ditawarkan di sini adalah tingkat likuiditas yang tinggi, Mas. Jadi bisa dicairkan kapan saja, terus resikonya juga rendah karena underlying asetnya itu kan berupa deposito syariah ya. Jadi tidak ada resiko pasar yang menyebabkan nilainya turun. Kemudian kita berangkat ke yang resiko menengah, itu ada yang namanya reksadana syariah campuran dan reksadana syariah pendapatan tetap. Kalau reksadana syariah pendapatan tetap isinya itu minimum 80% dari total dana kelolaan harus sukuk syariah. Jadi obligasi syariah atau sukuk itu wajib memenuhi 80% dari nilai aktiva bersih reksadana tersebut. Nah, kemudian untuk yang reksadana syariah campuran ini fleksibel, Mas. Jadi manajer investasi diberi keleluasaan untuk menempatkan portofolionya 1% sampai 79% itu bisa di deposito syariah, 1% hingga 79% di saham syariah, 1% hingga 79% di sukuk. Nah, ini juga masuk dua jenis reksadana syariah ini masuknya kategorinya menengah, Mas. Jadi time frame investasinya itu menengah jangka panjang. Karena di sini isinya kan ada obligasi syariah, ada saham, itu memiliki resiko pasar yang lumayan tinggi. Kemudian untuk yang kategori resiko tinggi, kita punya reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham itu 80% dari total dana kelolaannya harus diisi oleh saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah. Nah, di sini kenapa kita kategorikan tinggi? Karena di dalam reksadana syariah saham ini terdapat resiko tinggi, yaitu resiko penurunan harga akibat penurunan harga saham. Nah, ini biasanya time frame-nya ini jangka panjang, Mas. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita beli, berharap langsung naik banyak. Wah, ini metode investasinya kurang cocok kalau untuk di reksadana saham. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi memang risiko-risiko tadi berbanding lurus dengan profitnya ya Pak Rian, ya return-nya ya. Jadi semakin tinggi Ya, risikonya, betul, betul. ya semakin tinggi risikonya harusnya return yang di apa istilahnya potensi return yang dihasilkan juga lebih tinggi juga seperti itu ya Pak Rian ya. Jadi makanya teman-teman harus Ya, menyesuaikan dengan istilahnya tujuan investasi teman-teman ya Pak Rian ya. Jadi sudah disediakan nih istilahnya produk-produknya ya, dari mulai yang investasinya yang mau jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu ada semua di reksadana syariah ya Pak Rian. Seperti itu ya Pak Rian ya. betul, Mas. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja sih dengan profil resiko yang kita miliki. Misalkan kita mau investasi jangka pendek, maka kita akan membeli reksadana syariah pasar uang. Tapi kalau misalkan kita untuk menabung, untuk masa depan mungkin, untuk kuliah,
maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli reksadana syariah campuran atau pendapatan tetap atau sekalian di reksadana syariah di sana. Oke, baik, baik. Baik, luar biasa sekali, Pak Rian. Kemudian Pak Rian, kalau di apa ya di reksadana sendiri itu jenis transaksinya itu seperti apa ya Pak Rian ya? Tadi katanya ada subscription ya di awal tadi ya, subscribe atau apa tadi istilah itu. Betul, Itu betul. jenis transaksinya ada apa aja sih sebenarnya Pak Rian kalau di reksadana syariah ini yang dimungkinkan? Yang dimungkinkan itu ada 4, Mas. Yang pertama yang disebut Mas Hari tadi benar, subscription. Subscription itu adalah transaksi pembelian awal begitu rekening efek kita sudah jadi di rekening manajer investasi. Jadi subscription itu kita menyetor dana ke rekening reksadana tersebut untuk mendapatkan nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah dana yang kita transfer. Jadi misalkan hari Senin nih kita transfer nih 1 juta, nanti kita akan mendapatkan unit penyertaan. Unit penyertaan itu adalah bagian dari investasi kita yang kita beli berdasarkan nilai aktiva bersih yang terbentuk pada hari itu. Nah, kalau untuk subscription ini biasanya manajer investasi menetapkan cut off time-nya, Mas, atau batas waktu penyetoran. Di bawah jam 12 itu biasanya kita bisa mendapatkan nilai aktiva bersih yang akan terbentuk hari itu ya. Tapi misalkan kita sudah transfernya lewat jam 12, jam 1, bahkan sampai jam 3 sore, itu kita akan mendapatkan nilai aktiva bersih besok harinya. Itu untuk subscription. Kemudian ada lagi untuk kategori transaksi adalah top up. Top up itu menambah investasi kita atas investasi yang sudah pernah kita lakukan. Jadi misalkan hari Senin nih kita subscribe nih di reksadana syariah A. Nah, hari Rabu kita mau nambah lagi nih investasi kita di reksadana tersebut. Maka kita melakukan yang namanya top up. Top up ini sama sih kategorinya dengan subscription. Jadi kita menyetor dana kita untuk diinvestasikan ke rekening reksadana syariah tersebut. Dan kalau bisa sih sebelum jam 12. Jadi kita bisa mendapatkan NAV atau nilai aktiva bersih di hari tersebut. Kemudian gimana nih kalau kita ternyata punya kebutuhan mendesak yang menyebabkan kita harus memiliki dana gitu, mencairkan dana yang sudah kita investasikan. Maka kita melakukan transaksi yang namanya redemption. Redemption itu kita menjual kembali unit penyertaan yang kita beli kepada manajer investasi untuk dibeli oleh reksadana yang kita investasikan tersebut. Nah, untuk transaksi redemption sama Mas, kalau bisa sih transaksinya itu lebih pagi lebih baik ya. Karena sebelum jam 12 itu kita mendapatkan nilai aktiva bersih di hari tersebut. Tapi kalau misalkan kita melakukan transaksi redemption yang di atas jam 12, maka kita akan mendapatkan nilai aktiva bersih pada hari berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ada transaksi yang namanya switching, Mas, atau pengalihan investasi. Misalkan kita sudah berinvestasi di reksadana syariah A, tapi ternyata kita mau pindah nih investasi ke reksadana syariah B, maka kita melakukan transaksi yang namanya switching. Jadi kita melakukan redemption di reksadana syariah A untuk melakukan subscription di reksadana syariah B. Gitu. Berarti lebih cukup fleksibel ya untuk transaksi di reksadana syariah itu sendiri ya Pak Rian ya. Dan mungkin teman-teman harus perhatikan ya jam-jamnya tadi ya Pak Rian ya. Jadi jangan sampai saya sudah transfer nih jam 1 istilahnya ya gitu ya. Ini UP-nya masih istilahnya katakanlah masih 1.500 misalnya gitu. Ternyata kok saya dapatnya yang UP-nya 1.700 gitu kan. Jadi jangan kaget ya Pak Rian ya karena itu ngikutnya sudah istilahnya NAB yang hari berikutnya Pak Rian ya karena sudah melewati batas yang sudah ditentukan oleh MI itu sendiri ya Pak Rian. Seperti itu ya Pak Rian. Iya Mas, betul Mas, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik itu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya kalau ketika bertransaksi reksadana syariah itu jam-jamnya itu perlu diperhatikan gitu. Nah, tadi kalau Pak Rian sebut ya, tadi setiap produk reksadana syariah itu kan ada resiko masing-masingnya ya Pak Rian ya. Resiko istilahnya berbanding lurus dengan keuntungannya lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum nih Pak Rian, ada nggak sih resiko secara umum berinvestasi di reksadana itu sendiri?
Ya Mas Hari, sebagaimana lazimnya investasi ya, di berbagai instrumen kan tentu ada resiko ya. Misalkan di saham ada resiko penurunan nilai saham. Di kita di deposito itu juga terdapat resiko misalkan banknya terkena likuidasi. Di reksadana pun ada juga resikonya Mas. Yang pertama itu ada resiko penurunan NAB. Kenapa terjadi penurunan NAB? Biasanya itu terjadi karena penurunan nilai aset yang menjadi underlying reksadana tersebut. Nah, kemudian ada juga resiko pembubaran atau likuidasi reksadana. Itu biasanya adalah terkait dana kelolaan, Mas. Jadi misalkan reksadana secara umum ya, itu kan syarat pembentukan reksadana adalah AUM-nya di atas 10 miliar rupiah. Ya. Nah, tapi ada pula saat di mana reksadana tersebut dana kelolaannya turun hingga di bawah 10 miliar rupiah. Dan menurut peraturan OJK sih, saat reksadana tersebut turun, nilai dana kelolaannya menjadi di bawah 10 miliar, dan kondisi tersebut berlangsung terus selama 180 hari, reksadana tersebut bisa dibubarkan. Ini juga salah satu resiko dari investasi di reksadana. Kemudian ada juga resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu maksudnya begini, bukan berarti kita nggak bisa mencairkan dana kita ya melalui transaksi dan akan tetapi ada penundaan waktu penerimaan dana yang kita terima pada saat kita melakukan redemption. Kenapa bisa terjadi? Biasanya sih terkait karena penempatan efek yang tidak liquid yang dilakukan oleh manajer investasi. Misalkan manajer investasi melakukan overweight di aset sukuk nih, sukuk syariah, dan ternyata ada redemption yang besar yang terjadi. Maka kalau kita lihat kan penjualan sukuk itu tidak bisa serta-merta langsung dilakukan 1 atau 2 hari ya Mas ya, bisa dicicil. Nah, bisa terjadi resiko likuidasi, resiko likuiditas, biasanya penerimaan dana tertunda. Itu resiko yang terdapat di investasi di reksadana. Oke. Nah, tadi yang terkait dengan underlying ya. Nah, itu kira-kira strategi apa sih yang perlu kita ketahui ya Pak Rian sebagai investor untuk memitigasi istilahnya resiko-resiko yang istilahnya mungkin terjadi ketika kita berinvestasi reksadana syariah. Strategi seperti apa Pak Rian yang harus kita ketahui? Yang pertama itu kita biasanya harus menilai kinerja reksadana tersebut. Jadi cara menilai kinerja reksadana itu relatif mudah sih Mas, karena setiap manajer investasi itu harus menyiapkan laporan bulanan dalam bentuk file yang bisa diakses masyarakat umum. Nah, laporan bulanan itu lazimnya disebut fan fact sheet Mas. Jadi biasanya manajer investasi itu setiap bulan harus membuat laporan fan fact sheet, dan kita bisa menilai kinerja reksadana itu berdasarkan transaksi tersebut. Nah, transaksi itu laporan bulannya itu informasinya beragam Mas. Jadi ada nama reksadana, jenis reksadana, bahkan sampai daftar underlying asetnya pun disertakan di dalam transaksi tersebut. Di situ kita bisa menilai nih, ini dana saya yang saya titipkan ke manajer investasi itu diinvestasikan ke aset mana aja sih. Di situ bisa kita lihat di fan fact sheet. Kemudian kita juga bisa melihat kinerja masa lalu ya. Jadi track record history dari kinerja portofolio reksadana tersebut sejak diluncurkan, kemudian dari 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, itu semuanya lengkap ada di fan fact sheet. Nah, manajer investasi ini diwajibkan membuka dan memberikan akses ke masyarakat file-file untuk transaksi tersebut. Jadi masyarakat tuh bisa menilai sendiri nih kinerja reksadananya tuh kayak gimana sih setiap bulan Mas, berkala. Mudahnya sih menilai dengan fan fact sheet. Gitu Mas Ari. Jadi istilahnya membaca dulu sebelum membeli ya, Rian ya. Jadi ketika kita Ya, mau top up atau mau subscribe, kita lihat dulu fan fact sheet-nya gitu kan. Apakah kinerja reksadana syariah tersebut istilahnya bagus apa enggak gitu ya. Kemudian historikalnya seperti apa, kemudian apa namanya portofolio efeknya seperti apa, komposisinya gitu ya Pak Rian kira-kira ya Pak Rian ya.
Ya Mas, yang paling penting kita juga bisa lihat sih, ini dana saya ditempatkan di aset-aset yang sehat Hmm. atau tidak gitu kan. Oke, jadi misalnya teman-teman apa lihat fund fact sheet ya, misalnya mau beli reksadana syariah saham lah misalnya, ternyata lihat saham yang dibeli itu saham-saham yang istilahnya fluktuatif ya, volatil ya. Jadi itu pilihan teman-teman sendiri sebenarnya Rian ya gitu ya. Gitu itu apakah berani mengambil resiko seperti itu atau enggak gitu ya Pak Rian kira-kira ya. Atau mungkin mau Betul Mas. yang reksadana syariah sahamnya ditinggalkan di saham-saham yang ya istilahnya blue chip lah istilahnya gitu atau seperti itu yang lebih amannya. Mungkin Pak Rian itu lebih ke pilihan investor itu sendiri ya Pak Rian setelah membaca fund fact sheet itu ya. Ya begitu Mas, kurang lebih seperti itu. Baik. Eh nah, kemudian nih Pak Rian nih eh yang ditunggu-tunggu nih pertanyaan yang ditunggu di topik kita sore ini. Apa nih? Waduh. Nah, terus caranya milih reksadana yang istilahnya dalam tanda kutip reksadana sultan itu tips triknya kayak gimana Pak Rian gitu. Oh, reksadana sultan ya. Jadi reksadana bisa mengantarkan kita menjadi sultan gitu kali Mas ya. Kira-kira seperti itu Pak Rian gitu. Jadi gini Mas, yang pertama itu kita wajib ya kenali dulu manajer investasi yang mengelola. Jadi kita harus kenal dulu mana nih manajer investasi yang memiliki track record baik, yang memiliki reputasi baik, yang istilahnya yang kita kredibel lah dan percaya. Dan itu pertama. Kemudian kita juga bisa melihat dari dana kelolaan total manajer investasi tersebut. Jadi kenapa ini penting? Karena makin banyak dana kelolaan suatu MI itu bisa menunjukkan eh, betapa profesional dan betapa sulitnya mengelola dana tersebut, Mas. Jadi untuk ukuran dana kelolaan ini itu bisa menjadi salah satu tolak ukur. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari fact sheet yang tadi kita sebutkan, Mas. Jadi di fact sheet itu kan ada kinerja masa lalu ya, ada kinerja bulanan, ada kinerja tahunan. Nah, itu semakin baik, itu menggambarkan bagaimana si manajer investasi berpengalaman mengelola reksadana tersebut. Jadi saat misalkan tahun kemarin nih, tahun 2020, lagi masa pandemi, itu mana sih reksadana-reksadana yang penurunannya itu tidak sedalam benchmark yang diatur di reksadana tersebut. Nah, itu. Kemudian dari situ kita bisa memilih tuh mana sih reksadana yang cocok untuk kita investasikan. Tentunya ini langkah-langkah yang saya sebutkan tadi setelah kita menerapkan profiling resiko ya Mas ya. Jadi misalkan kita ingin memilih resiko yang mana, resiko jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang, itu pertama itu harus kita tentukan dulu. Baru setelah itu kita men-sorting berdasarkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi Mas Ari. Oke. Jadi jangan jangan hitung kancing ya Pak Rian ya kalau mau istilahnya investasi reksadana syariah ya Pak Rian. Istilahnya tentukan dulu. Kalau menghitung kancing nanti nggak jadi ikutan Mas Ari. Iya, jadi teman-teman istilahnya harus memastikan dulu istilahnya profil risiko teman-teman, kemudian tujuan investasinya jangka pendek, menengah atau panjang gitu ya. Varian barulah tadi dinilai dari istilahnya dari profil manajer investasinya gitu ya, varian kemudian total NAB-nya dan segala macam dari konversinya gitu ya, varian ya kira-kira seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya. Baik, varian. Iya, Mas Ari. Sebentar ada ya. Baik. Uh, Kalau kinerja reksadana syariah itu sendiri Pak Rian di tahun 2020 itu seperti apa sih Pak Rian? Ini kan 2020 kita ketahui ya. Ini kan masanya pandemi ya. Mulai masa pandemi COVID-19 itu tahun 2020. Nah, kinerja reksadana syariah itu bagaimana Pak Rian terkait apa namanya terdampak nggak dengan kondisi tahun 2020 itu sendiri gitu? Dan bagaimana sih prediksi di tahun 2021 ini? Tahun 2020 memang cukup berat Mas ya. Nggak cuma di industri reksadana aja ya, di bahkan di industri keuangan yang lain juga terkena dampaknya ya. Nah, reksadana syariah pun juga tidak luput dari kena tersebut ya. Kalau saya lihat datanya dari yang
saya ambil dari Bareksa tuh indeks reksadana syariah tuh yang positif itu hanya satu Mas. Jadi reksadana syariah pendapatan tetap itu bisa mencetak return sampai 5 sampai 6%. Itu untuk reksadana pendapatan tetap syariah. Untuk reksadana syariah campuran, reksadana syariah saham, even reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pasar uang juga masih bisa mencetak return, Mas. Jadi ada dua kategori sih tahun lalu yang masih bisa mencetak return secara tahunan, yaitu reksadana syariah pendapatan tetap dan reksadana syariah pasar uang. Untuk reksadana syariah pasar saham, reksadana syariah campuran itu kinerjanya masih negatif. Kenapa? Ya itu berkaitan dengan underlying aset di reksadana tersebut ya Mas ya. Karena tahun lalu kan eh, ekonomi nggak jalan tuh, orang-orang pada di rumah, otomatis laba-laba perusahaan juga pada turun dan aset-aset yang menjadi underlying reksadana tersebut itu juga ikut terkena dampaknya Mas untuk di tahun 2020. Jadi untuk tahun 2021 sih kami cukup optimis ya dengan program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian dengan mulainya masifnya investasi di Indonesia, itu kita optimis lebih baik dibanding 2020. Insya Allah sih kalau prediksi kami, even di IHSG pun bisa di sekitar 6.700 sampai 7.000. Jadi kinerjanya bisa dibilang lebih baik tahun ini Mas. Makanya kita sangat optimis ya tahun ini itu kebangkitan dari ekonomi. Paling enggak tanda-tandanya itu sudah terlihat. Jadi misalkan pertumbuhan ekonomi juga kan di kuartal 1 itu sudah mulai positif ya. Jadi tahun ini sih insya Allah lebih baik Mas dibanding tahun lalu. Baik. Iya, karena memang kalau untuk reksadana saham dan campuran itu karena memang portofolionya mayoritas saham ya Pak ya. Kalau untuk saham, untuk campuran juga mungkin beberapa reksadana campuran juga mayoritas portofolionya yang 1 sampai 79% itu tadi mungkin di saham juga ya Pak ya. Jadi mengikuti istilahnya penurunan saham waktu tahun 2020 itu ya, apalagi di awal-awal di Maret itu ya Pak ya, sampai anjlok gitu kan. Betul. Iya. Jadi mengikuti istilahnya portofolio efek yang diinvestasikan seperti itu. Tapi insya Allah di tahun 2021 ini sudah ini ya Pak Rian ya, sudah istilahnya sudah tampak lah istilahnya kebangkitan untuk reksadana syariah itu sendiri ya Pak Rian ya. Tapi Pak Rian meskipun Ya, mungkin ya meskipun kita lihat di tahun 2020 ini apa istilahnya ekonomi turun, kemudian saham juga turun gitu ya. Tapi yang berkahnya ada varian itu jumlah investor naik varian. oh, alhamdulillah. Alhamdulillah varian. Gimana Karena tuh? mungkin orang di rumah gitu ya. Kemudian pengeluaran juga ya istilahnya nggak sebesar ketika apa aktivitas normal seperti variannya. Jadi mungkin mulai belajar investasi kan kemudian kalau kalau misalnya di pasar modal syariah ini sendiri kan istilahnya investasi itu bisa online ya Pak Aryan ya gitu. Jadi orang sudah mulai berpikir bagaimana istilahnya memanfaatkan mengelola dana yang terendap tadi yang tidak terpakai mungkin gitu ya Pak Aryan ya. Kemudian mulai nih orang-orang beralih dari yang manual ke online. Jadi sudah beradaptasi lah istilahnya dengan transaksi-transaksi yang ada di pasar modal syariah itu sendiri Pak Aryan. Jadi ya itu alhamdulillah kita mengalami peningkatan investor yang cukup signifikan di tahun 2020 itu Pak Aryan. Gitu mungkin bertanya Oh seperti iya, itu ya Pak Aryan ya. peningkatan itu yang kita iringi dengan peningkatan nilai aktiva bersih tahun ini ya Mas ya. Iya insya Allah Pak Aryan dengan peningkatan investor itu juga mendukung insya Allah peningkatan apa istilahnya nilai aktiva bersih reksadana syariah kita Pak Aryan. Insya Allah ya teman-teman ya lebih semangat untuk investasi di efek-efek yang syariah termasuk reksadana syariah itu sendiri gitu Pak Aryan. Mudah-mudahan ya Pak Aryan. Gitu. Mudah-mudahan. Oke. Nah, kalau misalnya saat ini nih, apakah waktu yang tepat apa enggak sih Pak Rian untuk kita beli, istilahnya kita mulai masuk ke reksadana syariah itu sendiri, Pak Rian? Waktu yang tepat. Oke, gini Mas. Jadi untuk strategi pembelian berinvestasi di reksadana syariah itu ada dua. Jadi yang pertama adalah strategi lamsam atau banyak di awal. Kemudian yang kedua adalah strategi rutin. Jadi setiap bulan rutin berinvestasi. Nah,
untuk strategi lamsam itu sangat baik dilakukan apabila kita berinvestasi di reksadana syariah pasar uang. Kenapa? Reksadana syariah pasar uang itu kan nilai aktiva bersihnya relatif naik dan stabil, Mas. Jadi alangkah baiknya kalau dana kita yang kita setorkan di awal itu lebih besar dibanding dengan dana yang kita rutin investasikan di reksadana syariah pasar uang tersebut. Kemudian untuk reksadana yang kategori jenis lain yang kurang, yang saham maupun reksadana tetap, itu kami sarankan untuk melakukan strategi investasi dengan secara rutin. Jadi metode averaging down, apabila terjadi penurunan, itu kita bisa memulai investasi. Kemudian baiknya sih secara berkala ya Mas ya. Misalkan kita tiap bulan gaji kita sisihkan untuk melakukan tersebut. Jadi nggak kalah nih, nggak kalah cuma nabung di bank doang, kita juga nabung di reksadana syariah. Insya Allah sih kalau dengan reksadana syariah akan menghasilkan return yang lebih baik lah dibandingkan dengan hanya sekedar nabung di bank. Oke. Begitu. Iya, jadi ada strateginya ya Pak Aryan ya setiap produk. Jadi nggak asal aja ya istilahnya ya. Teman-teman mau apa istilahnya pakai lamsam atau tadi pakai apa istilahnya rutin gitu ya. Itu lihat dulu jenis reksadananya itu seperti apa. Gitu ya Pak Aryan kira-kira ya. Iya Mas Hari, kurang lebih gitu. Oke, baik. Baik Pak Aryan, mungkin kita ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman nih. Kita bacakan ya Pak Aryan ya. Dari Iya Mas. ya Tama Aditya. Jika perekonomian turun dan berpengaruh ke nilai reksadana, apakah sebaiknya kita menjual reksadana, kemudian beli lagi saat harga murah, atau nggak usah dijual Pak Rian, dan tetap rutin nabung tiap bulannya? Gimana Pak Rian? Ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke profil risiko awal, Mas. Jadi kalau kita strategi awalnya tuh strateginya adalah untuk investasi, mengharapkan keuntungan, maka strategi terbaik adalah melakukan investasi secara rutin. Jadi apabila nilai investasi kita yang labanya lagi turun, maka itu kita bisa melihatnya sebagai suatu kesempatan, Mas. Kesempatan untuk melakukan top up di reksadana syariah tersebut. Nah, kita berharap kan ekonomi tidak selamanya buruk, tentu ada perbaikan. Nah, saat kebaikan itulah kita bisa menikmati kenaikan dari nilai aktiva bersih yang telah kita top up sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Mas, kalau ekonomi lagi turun. Oke. Makanya kemarin tahun 2020 tuh orang-orang yang rajin top up di bulan Maret, bulan April, bulan Mei, itu saya yakin saat ini apabila belum merealisasikan keuntungan itu masih menikmati kenaikan NAV yang luar biasa kali bisa mencapai puluhan persen. Iya, iya, iya. Jadi nggak ini ya istilahnya jangan langsung tergiur lah ya istilahnya Pak Rian atau jangan baper lah istilahnya kalau misalnya investasi ya Pak Rian ya. Kalau memang tujuannya investasi jangka panjang jangan jangan terlalu baper lah istilahnya gitu ya. Oke Pak Rian. Kemudian ada juga dari Ociru Dewi, Mbak Ociru Dewi untuk reksadana syariah. Benefit dan biayanya apa saja, Pak? Dan kira-kira berapa apanya nih? Berapa persen returnnya? Reksadana syariah apa tadi Mas? Ini secara umum, kategorinya Mas bisa secara umum. Jadi untuk reksadana secara syariah, umum. benefit dan biayanya apa aja, Pak? Dan kira-kira berapa persen returnnya? Kayak gitu. Ini Kalau untuk benefit sudah sebutkan di awal ya Mas ya. Yang pertama adalah terjaminnya kesesuaian syariah kan reksadana syariah. Itu kan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan atas instruksi DSMUI. Itu pertama. Yang kedua adalah benefitnya adalah aset kita itu dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Jadi bukan dikelola oleh sembarangan, dikelola oleh tenaga profesional yang memang diakui-nya secara nasional. Untuk fee atau apa tadi istilahnya biaya ya Mas ya? Biaya Pak Rian. Itu biasanya tercantum di fact sheet masing-masing reksadana syariah tersebut Mas. Jadi di fact sheet itu dicantumkan juga apa aja sih biaya dan berapa besaran biayanya. Kalau secara umum biayanya itu tiga sih Mas. Jadi biaya manajer investasi satu, kemudian ada yang kedua adalah biaya untuk bank kastedian. Dan ketiga untuk biaya untuk
transaksi unit penyertaannya Mas. Biasanya untuk subscription fee, untuk top up fee, redemption fee, switching fee, itu semuanya ditampilkan di fund fact sheet di reksadana syariah tersebut. Nah, kalau untuk prediksi keuntungan ya, return untuk indikasi sih biasa. Di zaman tahun 2021 ini nih Mas Arya, kita sih prediksi reksadana syariah pasar uang bisa mencetak return 3-4% Mas. Untuk reksadana syariah pasar. Kalau untuk reksadana syariah pendapatan tetap mungkin lebih baik ya, sekitar 5-7%. Nah, untuk reksadana syariah campuran dan reksadana syariah saham, ini kami sih menilai tahun ini akan lebih outperform Mas, akan lebih tinggi performanya dibanding kedua reksadana yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena tahun 2020 mereka terpuruk paling paling dalam. Iya. Nah, tahun 2021 ini mereka diprediksi sih akan bangkit Mas. Jadi reksadana syariah campuran dan reksadana syariah saham tuh diprediksi bisa mencapai 8-40% minimal. Jadi insya Allah bisa mengalahkan angka inflasinya ya Pak Rian ya. Jadi investasi, Ya, ya Allah. investasi itu bagaimana cara kita mengalahkan angka inflasi itu sendiri Pak Rian ya. Ya, kalau inflasi kan tujuan awal kita investasi adalah untuk mengalahkan inflasi tersebut ya Mas ya. Jadi nggak sekedar kita, kalau cuma menabung kan kita cuma menunda keinginan untuk melakukan pengeluaran uang ya. Jadi nilainya kan tergerus inflasi. Nah, kalau investasi ini adalah kita bagaimana kita mengelola uang agar mengalahkan itu Mas. Baik, Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Rian diskusi sore ini. Tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas nih Pak Rian gitu kan. Karena kita sampai jam 5 sore aja. Karena setelah jam 5 sore Oh, insya Allah teman-teman banyak yang mau berburu takjil ya teman-teman ya. oh iya. Tapi Udah ya, jam 5 nih Mas ya. kenapa Pak Rian? Udah mau maghrib nih Mas ya. Nggak terasa ya Pak Rian ya. Memang kita sengaja di jam-jam segini Pak Rian. Biar teman-teman seger nggak kerasa ya puasanya 1 jam kita temenin. Kita kasih nutrisi lah ya. Nutrisi pengetahuan buat teman-teman, bekal teman-teman berinvestasi di reksadana syariah untuk kali ini Pak Rian. Nah mungkin Pak Rian terakhir kalau ada closing statement silakan Pak Rian sebelum kita tutup diskusi sore ini. Yang pertama adalah senantiasa memperbarui niat, Mas. Jadi niat awal kita investasi memang secara umum adalah mendapatkan keuntungan ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tambahkan juga niat di investasi itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga reksadana syariah kan kita berinvestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi insya Allah apabila kita menambahkan niat tersebut, itu juga dicatat sebagai ibadah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah investasi itu memang penting, tapi investasi yang lebih penting adalah investasi di diri kita sendiri, Mas. Jadi teruslah mencari ilmu, membaca literasi, bertanya kepada yang lebih ahli. Itu insya Allah bisa membantu kita untuk mengupgrade diri kita sehingga investasi kita pun juga lebih baik gitu. Jadi nggak cuma NAB aja nih yang naik, tapi MB juga. Jadi bukan nilai aktif bersih juga, tapi net myself value juga harus naik nih Mas. Nggak boleh kalah dari net asset value gitu. Baik, baik. Terus yang ketiga yang terakhir, mulailah sekarang Mas. Karena ini bagaimanapun juga kalau kita udah